Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Yang terhormat Ibu Ida Nintarina selaku fasilitator dan Bapak Alimin selaku pengajar praktek. Perkenalkan, nama saya Lailita Nurfi Kurniawati. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Kiki Rekstika Diani Putri, guru kelas 5 SDN Metowo 1. Hari ini kami akan mengadakan supervisi akademik. Pada hari ini akan melakukan pra-observasi. Simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Ita. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Ita. Mengganggu waktunya apa tidak? Oh tidak, ada beberapa. Oh iya, ini Bu Kiki, kemarin kan saya sudah pernah bilang ke jenengan kalau saya mendapatkan tugas untuk kegiatan supervisi akademik. Nah, gimana supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Bagaimana Bu Kiki, apakah bersedia? Baik Bu Ita, insya Allah saya hari ini bersedia untuk melaksanakan kegiatan yang akan Bu Ita berikan. Pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana untuk mengetahui persiapan Bu Kiki untuk melaksanakan supervisi akademik. Nah, tujuan dari supervisi akademik yaitu untuk membantu meningkatkan kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Baik, untuk besok, nah kalau boleh tahu materi apa yang ingin disampaikan pada saat pembelajaran? Untuk besok Bu Ita, rencananya saya akan memberikan pembelajaran tema dikhususkan pada mata pelajaran IPA, yaitu terkait dengan materi siklus air. Tentang siklus air ya berarti ya, tentang siklus air. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini kira-kira kalau boleh saya tahu itu apa? Tujuan pembelajaran rencananya saya itu peserta didik nanti melalui kegiatan mengamati video, peserta didik itu mampu mengetahui urutan atau tahapan-tahapan yang ada pada siklus air dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan praktek membuat karya, peserta didik itu mampu membuat karya dari materi siklus air itu dengan benar sesuai dengan tahapan-tahapan atau urutannya siklus air itu tadi. Ya, berarti untuk tujuannya ada 2 ya Bu ya. Dengan melihat video, anak-anak nanti bisa menjelaskan urutan dari siklus air dan juga membuat karya. Nah, untuk karyanya sendiri itu apa? Dalam bentuk apa? Untuk karyanya, karena kebetulan ini kan saya rencananya mau membuat pembelajaran berdiferensiasi Bu Ita. Jadi karyanya nanti dalam setiap kelompok itu akan berbeda-beda. Ya, menarik sekali ya Bu ya. Nah, untuk itu Bu, area yang dikembangkan dalam pembelajaran besok itu? Saya berencana untuk seperti yang sudah saya katakan itu tadi Bu Ita, bahwa rencananya saya akan mengembangkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selain berdiferensiasi, juga saya akan mengembangkan pembelajaran KSE atau kompetensi sosial emosional yang ada pada anak. Nah, untuk diferensiasinya sendiri, di sini saya mengambil diferensiasi produk. Jadi anak-anak nanti akan dibagi beberapa kelompok. Nah, setiap dalam satu kelompok rencananya ada kurang lebih 3 atau 4 kelompok. Nanti dalam masing-masing kelompok mereka akan membuat semacam karya yang berbeda-beda atau produknya berbeda-beda dari materi siklus air itu.
Misalkan nanti di kelompok 1 mereka akan membuat skema, di kelompok 2 nanti mereka akan membuat lagu, dan yang ketiga nanti mereka akan membuat diorama, kurang lebih seperti itu. Menarik sekali Bu, kelihatannya pembelajaran besok ya. Jadi anak-anak itu nanti dikelompokkan sesuai dengan minat mereka ya, gaya belajar mereka ya. Sesuai dengan potensi atau kemampuannya anak-anak. Jadi dilihat dari kemampuan visual, auditori, dan juga kinestetik itu tadi. Luar biasa. Lalu apa saja yang dipersiapkan oleh Bu Kiki untuk pembelajaran besok? Tentu hal-hal yang saya persiapkan, selain saya juga istilahnya sharing dengan rekan-rekan, saya juga mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran tentang berdiferensiasi dan KS itu yang mencakup materi siklus air. Kemudian saya juga merencanakan akan melaksanakan pembelajaran dengan model FAK atau visual, auditory, kinestetik. Kemudian juga saya mempersiapkan keperluan apa saja yang akan saya gunakan dalam pembelajaran, misalkan menyiapkan video pembelajaran, menyiapkan LKPD, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi saya mendengar apa itu tadi? FAK. Nah, itu untuk teknis pembelajarannya bagaimana? Jadi untuk FAK sendiri tadi kan model pembelajaran visual, auditory, kinestetik. Jadi model pembelajaran itu adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan gaya belajar siswa, mulai dari gaya belajar melihat, mendengar, kemudian bergerak. Nah, setiap individu kan pasti memiliki potensi atau kemampuan atau gaya belajar yang berbeda-beda. Itu kita manfaatkan apa yang mereka miliki itu, kita latih dan kita kembangkan agar kompetensi atau kemampuan yang mereka miliki itu tercakup dan terasah dengan baik di pembelajaran itu. Berarti nanti dengan adanya FAK itu nanti anak-anak bisa mengembangkan potensi sesuai dengan gaya belajar masing-masing dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, terima kasih Bu Kiki. Nah, selanjutnya strategi apa yang digunakan? Nah, strategi yang saya gunakan itu tadi saya akan memberikan pembelajaran di awal seperti biasa nanti akan memberikan ice breaking dan lain sebagainya, menyapa anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian saya akan memutarkan video pembelajaran untuk anak-anak. Nah, kemudian setelah itu anak-anak akan dibagi dalam beberapa kelompok itu tadi. Jadi mereka akan membuat proyek setelah melihat video. Kita harapkan kan anak-anak paham ya dengan materi yang kita berikan. Nah, setelah itu mereka akan membuat proyek atau karya sesuai dengan materi siklus air itu tadi. Menarik sekali Bu Kiki. Iya. Nah, terima kasih Bu Kiki. Semoga untuk pembelajaran besok lancar. Amin ya dan Amin. bisa berjalan dengan apa yang sesuai di RPP Panjenengan. Terima kasih Bu Kiki atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih juga Bu Ita atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang hari ini bertugas memimpin doa. Siapa? Langsung dipimpin doa. Doa siap. Berdoa mulai.
biasa sekali ya hari ini ya. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Nah anak-anak, di hari ini Bu Kiki mau memberikan sesuatu hal sebelum kita akan memulai pembelajaran. Apa ya itu ya kira-kira ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, karena banyak yang belum tahu, Bu Kiki pagi hari ini mau mengecek kondisi atau suasana hati kalian sebelum memulai pelajaran itu bagaimana. Nah, kondisi hati atau kondisi suasana kalian itu nanti bisa kalian gambarkan pada kertas notes yang sudah Bu Kiki siapkan. Nah, kertas notes yang sudah Bu Kiki siapkan di sini nanti kalian gambari apa namanya biasanya itu? Apa? Mas Ferry yang keras suaranya. Emoji, betul sekali. Digambari emoji atau emoticon. Nah, emoji atau emoticon itu kan macam-macam. Nah, ada yang emosinya atau ada yang emoticonnya marah. Kok marah gisik? Terus apa lagi? Senang, gembira, tertawa, menangis, ada yang sedang jatuh cinta, ya kan? Nah, silakan nanti perasaan kalian pada pagi hari ini sebelum belajar itu bagaimana? Kalian gambarkan di sini. Bisa? Bisa? Oke, sebelumnya silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Disiapkan dulu alat tulisnya, nanti penggambarnya di sini pakai ballpoint boleh, pakai spidol boleh, pakai pensil boleh, sekreatif kalian. Ya, jangan lupa di bawahnya sini nanti diberi nama. Bu Kiki beri contoh dulu ya. Ini misal emosinya Bu Kiki hari ini itu misalnya tersenyum. Nah, di bawah sini diberi nama Bu Kiki. Nah, kalian juga nanti seperti itu. Jelas? Oke. Bu Kiki boleh minta bantuan satu anak, Mbak Anggi. Tolong bantu Bu Kiki membagikan. Bagikan di masing-masing. Yang sudah selesai, supaya Bu Kiki juga bisa merasakan perasaan kalian pagi hari ini, silahkan gambarnya, gambar emoticon dan yang sudah diberi nama ditempel di sini. Kalian satu-satu dulu, yang sudah selesai silahkan gambar dulu. Biar Bu Kiki tahu perasaan kalian hari ini tuh apa. Yuk silakan maju. Berikan satu-satu. Berikan satu-satu ya, biar Bu Kiki tahu ya. Mbak Sherin, ini apa? Tertawa? Berarti sedang bahagia hari ini. Ya. Terus Mbak Indi juga tertawa ini ya, tersenyum ya. Mbak Dina tersenyum sekali, ini lebar sekali, berarti sedang bahagia. Iya, ternyata suasana hati kalian hari ini kebanyakan semua sedang bahagia. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, meskipun ada yang sedang bersedih atau ada yang sedang biasa saja, semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar hari ini. Kalian siap belajar hari ini? Siap? Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, anak-anak, Bu Kiki mau bertanya dulu. Tadi kan Bu Kiki sudah tanya, ada yang sudah sarapan, ada yang
di bumi kita ini bisa habis atau tidak, kita akan belajar hari ini terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari tentang tahapan-tahapan atau urutan yang ada di dalam siklus air. Selain itu nanti kalian secara berkelompok akan membuat proyek atau karya yang ada kaitannya dengan siklus air. Sekarang silahkan bukunya disiapkan dulu. Ini mau cek dulu sekali lagi. Dapat semangat. Sekali lagi dapat semangat. Oke, luar biasa sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Silakan dibuka bukunya. Kita akan belajar terkait dengan siklus air. Kita cek apakah tadi jawaban kalian sudah tepat atau belum terkait dengan air itu bisa habis atau tidak ya di permukaan bumi kita ini. Silakan dibuka dulu tema 8, subtema 1, pembelajaran. Sudah ya? Sudah ketemu? Nah, di sini kalian silahkan setelah ini semuanya menyimak video yang Bu Kiki putarkan. Sebelumnya ini izin Bu Kiki hapus dulu ya. Silakan setelah ini kalian simak video berikut ini. Mulutnya dikunci, telinganya dibuka ya lebar. Sudah sedikit punya bayangan terkait dengan apa itu tadi siklus air? Urutan-urutannya apa? Sudah punya bayangan? Nah, supaya kalian lebih memahami dan lebih jelas dengan apa itu siklus air, urutannya bagaimana, Bu Kiki membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, di sini Bu Kiki akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, di masing-masing kelompok itu nanti kalian Bu Kiki beri tugas yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya kalian yang sudah kita kelompokkan sebelumnya. Nah, untuk kelompok 1 nanti tugas proyeknya kalian silahkan membuat skema atau poster yang isinya tentang apa? Siklus air, betul. Kelompok 2 kalian silahkan membuat tugas yaitu membuat lagu yang ada hubungannya tentang siklus air. Dan kelompok 3 silahkan kalian membuat tugas yang isinya adalah membuat diorama siklus air. Bisa dipahami? Sudah jelas? Jelas terkait dengan tugasnya? Jelas terkait dengan apa yang perlu kalian lakukan? Bisa kita mulai? Silahkan dipersiapkan alat dan bahannya. Diskusi silahkan dimulai dari sekarang. Semangat! Apa itu? Awan. Iya, taruh mana? Kasih tali. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Oke. Kelompok 2 sudah dapat lagunya? Sudah ditulis? Loh iya kan, betul kan? Jangan lupa nanti yang semangat ya kalau nyanyi ya. Oke. Silakan dilanjut. Kelompok 1 sudah jadi.
wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya penampilan dari kelompok satu ya. Setelah ini ada yang lebih seru lagi. Nah, kelompok dua akan mempresentasikan hasil karyanya. Yuk kita panggil dari kelompok dua. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyanyikan Aku Serius Aini. Oke, mau nyanyi ternyata kita dengarkan bersama. Ya, silakan. Boleh dihitung dulu 1 2 3 biar sama-sama. 1 2 3. Ayo kita belajar serius saya adalah proses pembuatan air terus menerus dari bumi kemudian kembali ke bumi. Laut, sungai menguap,
tugasnya hari ini? Sudah. Oke, bisa dikumpulkan, jangan berebut, dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan dikumpulkan. Di sini ya. Atau di bawah sini. Sudah semua ya berarti ya? Nah, kalau sudah, silakan diperhatikan dulu, didengarkan dulu. Hari ini kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Siklus air. Apa yang kalian pahami dari materi siklus air hari ini? Apa yang kalian dapatkan dari materi siklus air? Mbak Andi yang keras suaranya. Mengetahui bahwa di bumi ini loh air itu tidak akan habis karena terjadi apa tadi? Siklus air atau perputaran air. Nah, di siklus air tadi ada tahapannya apa saja? Coba sekali lagi. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Kemudian manfaatnya air juga banyak ya tadi untuk apa tadi? Minum, masak, mencuci baju, mandi, cuci piring dan lain sebagainya. Nah, adakah materi yang belum kalian pahami? Ada materi yang belum dipahami anak-anak? Sudah? Tidak ada? Nah, sekarang Bu Kiki mau salah satu atau dua anak menyebutkan perasaan kalian setelah memperoleh materi dari Bu Kiki hari ini bagaimana? Salah satu saja atau dua orang boleh? Mungkin Mbak Agi atau Mas Aninda, Mbak Nindi, Mbak Dina menyebutkan perasaan kalian setelah mendapatkan pelajaran dari Bu Kiki hari ini. Perasaan kalian bagaimana? Oh, Mbak Seri? Senang. Oh, senang karena bisa lebih mengetahui siklus air. Yang lainnya mungkin perasaannya bagaimana? Lebih paham? Lebih paham tentang siklus air. Kelompok 2 mungkin perwakilan 1 orang. Bagaimana perasaannya? Bagaimana? Mbak Nova atau Mbak Ain mungkin? Mbak Nova boleh. Bagaimana perasaan? Bahagia karena bisa mengetahui siklus air. Boleh. Setelah mempelajari materi siklus air itu hari ini senang. Sekali lagi Bu Kiki tanya, hari ini kita belajar apa saja biar nanti nggak lupa? Siklus air. Yang kedua, apanya tadi? Skema atau urutannya? Siklus air. Terus kemudian apa saja? Belajar tentang diagramanya siklus air. Ada lagi. Bu Kiki harap semoga apa yang kalian pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kalian dan bisa berguna untuk kalian. Untuk pertemuan selanjutnya, dengarkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi, tapi bukan tentang siklus air, yaitu tentang siklus air tanah. Jadi di dalam tanah itu juga ada siklus airnya. Nah, bagaimana pelajarannya? Kita akan pelajari pertemuan berikutnya. Jadi sekarang silahkan boleh kemas-kemas. Nanti yang pimpin doa silahkan dipimpin. Siap. Kerja mulai. Selesai. Diri. Bersalam. Silakan boleh pulang dari kelompok 1 dulu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini adalah tahapan dari supervisi akademik tahap ketiga, yaitu pasca observasi, di mana kemarin saya sudah mengamati atau mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Kiki di kelas 5. Pada tahapan
pasca observasi ini di mana dengan adanya supervisi akademik tujuannya yaitu kita sama-sama berefleksi untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dilakukan oleh Bu Kiki ataupun hal-hal positif apa yang sudah dilakukan saat pembelajaran. Nah, bagaimana nanti jika ada kendala-kendala, Bu Kiki bisa merencanakan untuk penyelesaiannya dan tindak lanjutnya. Itu nih Bu Kiki. Ya, siap kita. Baik. Di Bu Kiki, kemarin kan saya sudah melihat pembelajaran yang sudah Bu Kiki lakukan. Nah, bagaimana perasaan Bu Kiki saat melakukan pembelajaran tersebut? Untuk perasaan saya sendiri ketika saya melakukan pembelajaran itu kita tentu sangat senang dan bahagia sekali karena memberikan pembelajaran yang berbeda kepada anak-anak. Jadi ada tantangan tersendiri memang ketika memberikan pembelajaran yang lain dari biasanya. Jadi saya merasa bahagia, senang, dan luar biasa sekali bisa memberikan pembelajaran untuk anak-anak. Nah, berarti Bu Kiki dengan pembelajaran kemarin punya tantangan ya, Iya, yang sebelumnya belum pernah melakukan pembelajaran yang direncanakan kemarin, sebelumnya belum pernah. Terus kemudian mencoba untuk melakukan hal yang berbeda. Ternyata ada tantangan tersendiri juga. Seperti itu. Nah, Bu Kiki, dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, walaupun saya kemarin sudah melihat, nah, apa hal positif atau kelebihan dari pembelajaran yang sudah Bu Kiki lakukan? Untuk hal positif dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu kemarin saya kan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang digabungkan dengan pembelajaran KSE. Hal positifnya di sini saya sebelum pembelajaran itu bisa mengetahui kondisi emosi siswa. Jadi ketika sebelum kita memulai pembelajaran, hal tersebut menurut saya sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena supaya kita bisa memberikan motivasi, memberikan ternyata anak ini hari ini hatinya sedang sedih. Nah, bagaimana cara guru untuk menyikapi emosi-emosi yang setiap anak itu memiliki masalah tersendiri mungkin atau kondisi tertentu mungkin. Nah, itu kita bisa mengatasinya sebelum kita memberikan materi pembelajarannya. Kemudian untuk kelebihannya saya melihat kemarin pembelajarannya itu sudah istilahnya runtut dengan RPP yang saya buat, mulai dari ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, juga ada kegiatan penutup, dan tak lupa juga ada umpan balik, refleksi bersama murid, juga ada siswa mengerjakan LKPD, diskusi dan lain sebagainya, yang intinya itu sesuai dengan apa yang ada di RPP yang saya rancang. Cuma memang ada sedikit tantangan ketika saya melakukan pembelajaran tersebut, Bu Ita. Ya, itu berarti dengan pembelajaran kemarin itu memang saya sudah melihatnya runtut ya, mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan itu jenengan itu melaksanakan pembelajaran yang KSE, di mana siswa itu menuliskan emosinya, menggambar dan itu anak-anak itu merasa sangat senang bisa menggambarkan emosinya. Nah, di situ awal untuk mengetahui perasaan siswa. Nah, dari situ pembelajaran kan bisa menyenangkan untuk siswa. Dan juga kemarin juga pada saat inti juga ada diferensiasi produk ya kalau nggak salah ya antar kelompok berbeda-beda hasil karya atau produk yang dihasilkan sesuai dengan gaya belajar. Terus kemarin di penutup juga seperti itu ada sudah menyimpulkan. Untuk menyimpulkan sudah mengajak siswa untuk bersama-sama. Terus ada refleksi juga untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang pembelajaran yang hari ini bagaimana. Oke. Dari yang Bu Kiki sampaikan tadi ada tantangan. Nah, dan juga yang saya mau tanyakan, apa kendala-kendala yang Bu Kiki hadapi pada saat pembelajaran kemarin? Baik.
Untuk kendala yang saya hadapi ketika saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu, yang saya rasakan itu begini Bu Ita. Ketika saya sedang memberikan materi pembelajaran itu saya menggunakan video pembelajaran. Nah, saya amati beberapa anak itu terkadang ada yang kurang fokus dengan video pembelajaran yang saya tayangkan. Kemudian setelah melihat video, beberapa anak memang ada yang istilahnya kurang begitu aktif untuk menanggapi video atau mungkin saat berdiskusi atau yang lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi catatan saya, kenapa kok ketika pembelajaran itu anak-anak ini ada beberapa yang kurang fokus dengan video pembelajaran itu. Berarti untuk kendalanya berarti Bu Kiki itu merasa anak-anak itu kurang aktif, Iya, kurang antusias. Iya, beberapa anak itu terlihat ya entah atau mungkin ada yang asik sendiri atau mungkin ada yang ngelamun. Tidak semuanya memang, tapi beberapa ada yang seperti itu. Padahal kemarin kan sudah menerapkan melihat video ya kemarin ya. Iya. Nah, dari itu tadi tantangan bahwa anak-anak kurang aktif atau kurang fokus dalam pembelajaran. Apa penyebabnya? Kalau bisa saya simpulkan Bu Ita ya, menurut saya apakah mungkin karena saya hanya memberikan opsi melihat video saja Bu Ita, sedangkan di pembelajaran ini saya akan menggunakan menerapkan tipe pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak, yaitu ada yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, bisa jadi karena saya hanya menggunakan video itu saja Bu Ita, akhirnya anak-anak yang memiliki model atau gaya belajar kinestetik, gaya belajar audio itu akhirnya mereka merasa kurang tertantang, mungkin bisa jadi Bu Ita. Iya. Jadi mungkin bisa jadi di pembelajaran saya ini harusnya diberi tambahan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan konten. Oh gitu. Iya, karena kalau produknya kan mungkin sudah terlihat ya. Iya, di kelompok satu kemarin kan yang yang membuat skema ya. itu untuk yang visual, kemudian yang audio itu mereka membuat lagu, kemudian yang kinestetik mereka membuat diorama. Itu untuk produknya sudah, tapi ketika penjelasan itu kok ternyata ketika hanya diputarkan video mereka kurang antusias beberapa. Bisa jadi mungkin memang harus ditambahkan untuk diferensiasi yang konten, jadi agar terakomodir kebutuhan atau gaya belajarnya dari masing-masing tipe itu tadi. Iya, kemarin kan juga saya lihat dari pembelajaran itu kemarin juga sudah bagus ya, yang sudah yang dilaksanakan sama Vicky, karena di situ sudah ada diferensiasi, dan pada saat diferensiasi produk itu pun anak-anak sudah terlihat aktif ya. Tapi pada saat materi melihat video, nah itu banyak sekali siswa-siswa yang istilahnya bumek sendiri, bumek sendiri lah, nggak fokus, kurang fokus. Oke, berarti itu tadi penyebabnya ya, berarti karena diferensiasi kontennya. Nah, belum dipisahkan, belum dipisahkan sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke, berarti dari itu tadi Bu Kiki ya, rencana atau tindak lanjut apa yang akan Bu Kiki lakukan supaya anak-anak bisa fokus, bisa aktif kembali dalam pembelajaran? Iya, untuk rencana kedepannya, mungkin ketika saya akan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ini lagi, saya usahakan akan mengakomodir kebutuhan belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi kalau dirasa memang di materinya itu perlu dimunculkan diferensiasi konten, ya kita munculkan. Kalau ternyata istilahnya sudah pas ya cukup, tapi saya rasa memang perlu dimunculkan jadi supaya anak-anak ini belajarnya itu juga nyaman sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena kan namanya anak itu kalau belajar
nanti istilahnya kurang sesuai, kan nanti apa yang mereka dapatkan masuk di otak mereka juga kurang maksimal. Iya betul sekali. Dan kan anak-anak kan kalau diajari sama gurunya kalau tidak sesuai dengan minatnya, tidak sesuai dengan gaya belajarnya, anak-anak sering bermain sendiri Iya, ya, sering mencari aktivitas yang iya. lain. Baik Bu Kiki. Nah sekarang Bu Kiki, dari rencana atau tindak lanjut yang jenengan rencanakan tadi, kapan jenengan akan melaksanakan itu? Ya, untuk target saya Bu Ita, saya usahakan ya mulai pertemuan selanjutnya atau paling tidak seminggu setelah kegiatan ini, supaya saya juga bisa merencanakan dan memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang bisa yang istilahnya masih ada beberapa hal yang mungkin kurang dari saya. Jadi saya siapkan terlebih dahulu rencananya, paling cepat ya mungkin 1 atau 2 hari ke depan, paling lama ya 1 minggu, karena kan setiap hari kita mengajar Iya. kita, dan tentu dibutuhkan rencana pembelajaran setiap harinya. Betul Jadi sekali. untuk pembelajaran yang berdiferensiasi khususnya itu saya usahakan ya antara 1 atau 2 hari ke depan, maksimalnya nanti 1 minggu. Baiklah Bu Kiki, semoga kedepannya Bu Kiki bisa konsisten untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak, sesuai dengan profil belajar anak dan minat anak, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Iya. Nah Bu Kiki, bagaimana perasaan jenengan dengan adanya supervisi akademik? Perasaan saya sangat terbantu sekali Bu Ita. Jadi sebagai guru, hal seperti ini itu sangat perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja kelebihan kita, apa saja kekurangannya, dan apa yang kita perlu perbaiki untuk kebaikan pembelajarannya ke depan. Jadi selain nanti kita bisa mendapat masukan, sharing bersama, dan juga mendapatkan umpan balik, itu sangat positif menurut saya, dan itu bisa memperbaiki pembelajaran anak-anak untuk lebih baik dan lebih berpihak pada anak-anak. Betul sekali ya, dengan adanya supervisi akademik sebenarnya tujuan kita itu merefleksi merefleksi dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Nah di sini kita di sini saya bukan sebagai atau menggurui bukan menggurui ataupun mengajari, tapi di sini kita sama-sama untuk belajar, untuk menggali potensi supaya kualitas pembelajaran yang dilakukan itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Baik Bu Kiki, terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya karena tadi ada kegiatan ya kemarin ya. Mohon maaf sekali. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Monggo dilanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Bu Ita atas waktunya yang diberikan kepada saya, diberikan kesempatan untuk dapat menggali apa yang ada di diri saya, diberikan masukan untuk kebaikan ke depannya. Saya juga ucapkan terima kasih. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan manfaat dan sukses ke depannya demi kebaikan anak didiknya. Sama-sama Bu Kiki. Sekian coaching pasca observasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.